Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Virnie Ismail yang berperan sebagai Dewi Gani di sinetron Tebaran Hati mendadak mencuri perhatian. Siapa sangka wanita yang lekat dengan komedi itu mendadak berperan sebagai tokoh antagonis di sinetron tersebut. Meski garang dan tegas ketika berperan sebagai Dewi, tapi saat tim barista menemuinya sebelum syuting, Virnie tampak tengah merias wajah dan rambutnya. Ini kan karakternya Dewi itu unik. Aku suka karena nggak flat, nggak gitu-gitu aja. Emang sangat sayang sama anak semata wayangnya. Tapi orang kadang-kadang melihatnya kayak antagonis. Tapi sebenarnya enggak, dia protect. Terus dia adalah superwoman lah ya, karena ternyata dia single parent dari anaknya umur setahun. Nah, berarti 26 tahun Dewi Gani ini, Dewi Gani, aduh lucu banget. Dewi Gani ini hidup berdua sama anaknya. Jadi karakternya saya sih suka karena katanya dialognya harus independent woman, jadi ibu oke, jadi bos oke. Sebagai pengusaha dan juga single mom dalam sinetron, Virnie harus menyesuaikan dengan karakter. Maka make up dan style rambut dan pakaian hingga aksesoris mau tak mau harus mendukung. Ini ceritanya kalung yang pasti mutiara dong, karena Dewi ini di sini ceritanya CEO 16 perusahaan. Kayak waktu kemarin gaun juga dia pakai kalungnya rame. Terus ada yang kayak gini kalungnya rame karena memang mewakili karakter Dewi Gani. Jadi kalau misalnya pemirsa lihat di Tebaran Hati itu bukan Virnie Ismail, ya. Tapi di situ adalah Dewi Gani yang memang karakternya ya harus out of the box dari keseharian saya, dari cara berpakaian, cara bicaranya di situ selalu menyebut Dito dengan kaleng rengginang, gitu kan? Itu trademark Dewi. Jadi set Dewi ini luar biasa, penuh kehangatan. Saking hangatnya, sedikit-sedikit muka kita mengkilap. Jadi ini saya mau tajab karena pasti area sini udah penuh minyak. Tapi sekarang saya belum pakai lipstik, lipstiknya naik sebelah, kan nggak lucu kan? Harus simetris. Ya pemirsa, akhirnya sudah ganti baju. Sekarang udah bukan jadi Virnie Ismail tapi Dewi Gani. Dengan kalungnya yang kayak telur mata sapi. Terus juga eyelinernya yang lebih on. Karena di sini emang karakternya tegas, berwibawa, terus leadership banget, tinggi. Jadi ya gini deh. Di usia 45 tahun, Virnie tampak awet muda. Lantas, adakah rahasia khusus Virnie di usianya yang tak lagi muda, masih tetap bugar dan cantik? Benarkah salah satu yang membuatnya terlihat bahagia, cerah, dan awet muda adalah sering bagi-bagi dengan sesama seperti yang ia lakukan di lokasi syuting? Katanya mereka pada bilang kehabisan minyak goreng di rumah yuk. Nah tadi sudah menanyakan karena saya lagi ke lokasi di sini pas tim 1 dan tim 2, jadi udah dibawain deh minyaknya. Kita langsung aja yuk. Nah yang pertama ini adalah Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu mau yang mana, pilih aja. Yang pada bobo ya. Nawar ya. Ini adalah ketua tim PPL, Persatuan Titik Lebar. Mak Zima Fenty. Ini adalah divisi makeup saya yang setia membuat rambut saya selalu on di lokasi. Berkah ya. Sedekah itu adalah satu, untuk memagari kita dari hal-hal buruk. Kedua, kalau kita analoginya ya seperti pepatah, kalau misalnya mau aliran airnya kencang, kita juga harus kencang juga gitu untuk berbagi. Jadi dan setiap kita mendapatkan rezeki, di situ juga ada hak orang lain. Makanya ada 2,5%. Tapi mungkin kita sering kali lupa, ya kan? Nah untuk itu setiap hari Jumat insya Allah kita bersihkan. Empat hari menjelang Hari Raya Idul Adha, Ustadz Soleh Mahmud alias Ustadz Solmed hunting sapi kurban di sebuah farm di kawasan Jakarta Timur. Didampingi April Jasmine sang istri,
Ustadz Solmed sempat bingung cara memilih sapi yang sehat dan layak dikurbankan. Tapi setelah didampingi dokter hewan, Ustadz yang sempat main sinetron ini mantap memilih sapi yang direkomendasikan oleh sang dokter dan pemilik farm. Mengapa Ustadz Solmed dan April memilih terima beres soal hewan kurban? Oke, pemirsa MNC. Saya dan istri hari ini sedang berada di kandang sapi berkah. Bos, mana sih bos? Mana bos sapi yang Oke. Oke, ini satu. Jangan sedih, nak. Jangan sedih, nak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sayang. Enggak apa-apa, sayang. Ini pilihan yang kedua nih. Bang, ini berarti sapi yang paling mahal, Bang? Ya, sapi Bali. Ada 3, satu lagi mana Ustaz? Satu lagi mana? 3 lagi mana? Makanya mana lagi? Ini 1, 2, 3 tuh yang di antara sekian banyak, kalau kita harus milih satu-satu juga nggak detil ya. Jadi lebih baik saya mempercayakan kepada Sohib untuk udah deh pilihin aja yang terbaik. Nggak 1M. Wah, mudah-mudahan amin. Ya kalau banyak mah bisa kali 1M kalau banyak. Kan baru 3 mah enggak lah. 500 juta berarti. Masya Allah. Tahun ini Ustadz Solmed dan April berkurban 3 sapi, masing-masing 1 sapi Bali dan 2 sapi simental yang berukuran cukup besar. Setelah menandai sapi-sapinya dengan cat, Ustadz Solmed memberi nama sapi-sapinya dengan nama yang kocak. Sapi Bali dinamai Kosma, kependekan kondisi prima, sedangkan sapi simental diberi nama La Cucu dan La Dudu. Kasih kode SA, Solmed April. Ah. Nah, Sekjen sama sapi aja udah. Sapi coy, nggak ada akhlaknya. Kalau orang ada akhlaknya, sapi akhlaknya nggak ada. Men saya pakai dia nggak kenal Ustad. Tapi Ustaz, ini si Kosma. artinya apa sih? Kondisi prima. Lagi siapa tak? Ada La Cucu, ada La Dudu. Ya. Hari Raya Kurban. Bagaimana seseorang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban yang dia jalankan. Di sana ada harta yang harus dia keluarkan. 1. Kedua, bagaimana hewan kurban yang dibagi-bagikan tidak dipandang. Weh, lo mah orang kagak beres lo. Ya, kemarin lo musuhin gua, enggak usah dibagi tuh daging. Ini ujian, ya jangan mesen-mesen, semua kebagian. Sering hadir saat pemotongan dan pembagian hewan kurbannya. Namun, seumur-umur, Ustadz Solmed belum pernah ikut menyembelih hewan kurban. Biasanya nyaksiin saya ikut, tapi kalau buat nyembelih, kayaknya seumur-umur saya belum pernah nyembelih tuh. Dan saya takut sampai sekarang buat menyembelih hewan kurban. Takut saya, lebih nggak tega. Jadi kayak nggak tega gitu. Iya, jatuhin. Walaupun ini ya sunnahnya yang kurban yang motong, tapi karena nggak tega takutnya ntar kemana-mana tuh potongan kan bahaya lagi karena nggak berani memang. Jangankan sapi, ayam aja saya nggak berani. Jadi dulu kalau ayah tuh biasanya kita kalau ayam itu motong sendiri kan. Nah biasanya yang motong tuh ayah saya. Saya tuh nggak berani motong. Diajarin ayo potong jok. Enggak saya nggak berani, saya takut.